Awalnya mereka yakin, tapi setelah membuka tabir kebusukan ajaran gereja, 12 pastor itu mengambil keputusan mengejutkan, masuk Islam. Fakta apa yang mereka sembunyikan dari umat? John, seorang pastor senior yang telah mengabdikan separuh hidupnya di gereja, mulai merasakan kegelisahan yang tak pernah ia duga. Awalnya, ia menganggapnya hanya sebagai kelelahan spiritual, tetapi perasaan itu semakin kuat dan menggerogoti keyakinannya dari hari ke hari. Selama bertahun-tahun, John telah menjadi pilar di komunitasnya, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Kristiani dengan penuh semangat, mengikuti doktrin yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, di balik khotbah-khotbahnya yang meyakinkan, sebuah keraguan perlahan tumbuh di dalam hatinya. Keraguan itu berpusat pada inti ajaran yang selama ini menjadi fondasi imannya, konsep Trinitas. Doktrin yang menyatakan Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah misteri yang telah ia ajarkan sebagai kebenaran mutlak. John merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu Tuhan terbagi menjadi 3 pribadi yang berbeda, namun tetap dianggap satu? Selama ini, ia menerima ajaran tersebut tanpa pertanyaan, menganggapnya sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Namun kini, ia merasa bahwa konsep tersebut semakin jauh dari nalar. John mulai merenungkan, mengapa sebuah ajaran yang begitu mendalam dan fundamental bisa diterima begitu saja, tanpa dasar yang jelas, tanpa ada bantahan yang kuat dalam Alkitab. Kegalauan ini membawanya pada sebuah perjalanan pribadi yang lebih dalam, sebuah pencarian akan kebenaran sejati. Ia mulai menyadari bahwa banyak ajaran gereja yang ia sampaikan sebenarnya tidak memiliki landasan yang kokoh dalam kitab suci. Sebagian besar doktrin tersebut lebih bersifat tradisi, diturunkan melalui interpretasi manusia yang berkembang seiring waktu, bukan berasal dari ajaran asli Yesus atau para rasulnya. John merasakan sebuah kehilangan, seolah-olah ada jurang pemisah antara apa yang ia ajarkan dengan apa yang sebenarnya tertulis dalam Alkitab. Rasa keraguan John semakin menguat ketika ia memutuskan untuk membaca Alkitab secara lebih cermat, bukan lagi sekedar untuk bahan khotbah, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya. Semakin ia menelusuri ayat-ayat suci, semakin banyak kontradiksi yang ia temukan. Ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung doktrin Trinitas terasa dipaksakan dan tidak memiliki konteks yang jelas. Ia menemukan banyak ayat yang seolah-olah bertentangan dengan ajaran tersebut yang selama ini ia abaikan. John mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Apakah Trinitas benar-benar diajarkan oleh Yesus? Ataukah ini hanya hasil dari interpretasi manusia yang berkembang seiring waktu? Ketika John berdiskusi dengan sesama pastor, ia seringkali mendapatkan jawaban yang sama. Trinitas adalah misteri. Jawaban ini tidak lagi memadai bagi John. Ia merasa bahwa sebuah konsep yang begitu fundamental dalam iman seharusnya bisa dipahami dan dijelaskan dengan lebih jelas, bukan hanya disandarkan pada sebuah misteri yang tidak bisa dijawab. Ia merasa gelisah dan kesepian dalam pencariannya. Suatu hari, ia bertemu dengan Pastor Daniel, seorang rekan sepelayanan yang juga merasakan kegelisahan serupa. Mereka berdua berbicara terbuka tentang ajaran-ajaran yang mereka terima dan menemukan banyak ketidakjelasan yang sama. Mereka mempertanyakan konsep dosa warisan yang seolah-olah memaksa anak-anak menanggung dosa yang tidak pernah mereka perbuat, dan juga konsep penebusan dosa yang terasa rumit. Diskusi mereka semakin mendalam, menyentuh isu-isu yang selama ini dianggap tabu. Mereka mulai mencari literatur yang lebih luas, termasuk buku-buku sejarah Alkitab dan sejarah gereja. Dari situlah mereka menemukan fakta-fakta yang mengejutkan, seperti adanya revisi Alkitab yang berbeda dan manipulasi teks untuk tujuan tertentu. Hal ini membuat John semakin mempertanyakan keakuratan Alkitab yang ia pegang selama ini. Ia menyadari bahwa pencarian kebenaran mereka adalah sebuah gejala yang lebih besar, bukan sekedar ketidaktahuan pribadi. Mereka tahu, ada banyak pastor lain yang juga merasakan hal yang sama, terperangkap dalam kebingungan namun tidak berani bersuara. Kegalauan John semakin mendalam, menyelimuti setiap aspek kehidupannya. Setelah khotbah yang ia sampaikan di hadapan jemaat, John seringkali merasa hampa.
Ia merasa menjadi seorang munafik yang menyebarkan ajaran yang hatinya sendiri tidak yakini sepenuhnya. Untuk mencari pemecahan atas keresahan ini, John mencoba berdiskusi dengan sesama pastor, berharap menemukan jawaban atau setidaknya rasa kebersamaan. Namun, setiap kali ia mengutarakan pertanyaannya tentang Trinitas, jawaban yang ia terima selalu sama dan terasa tidak memuaskan. Trinitas adalah misteri, sebuah kebenaran yang harus diterima dengan iman, bukan dengan nalar. Bagi John, jawaban itu tidak lagi memuaskan. Ia merasa sebuah fondasi iman yang begitu mendalam seharusnya dapat dipahami dan dijelaskan dengan lebih jelas, bukan hanya disandarkan pada sebuah misteri. John merasa bahwa jawaban itu adalah cara untuk menghindari pertanyaan yang sulit dan menutupi ketidakpastian yang sebenarnya. Semakin ia tenggelam dalam pertanyaan ini, semakin ia merasa gelisah. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam kebingungan ini. Dalam salah satu pertemuan pastor, John bertemu dengan Pastor Daniel, seorang rekan sepelayanan yang juga mulai merasakan kegelisahan serupa. Mereka berdua berbicara tentang ajaran-ajaran yang mereka terima sepanjang hidup mereka dan menemukan banyak ketidakjelasan yang sama. Misalnya, mereka mempertanyakan doktrin dosa warisan. Mengapa anak-anak harus menanggung dosa yang diturunkan dari Adam? Bukankah itu tidak adil? Tanya Daniel. John mengangguk setuju. Mereka juga membahas konsep penebusan dosa yang seringkali dijelaskan dengan cara yang rumit dan terasa tidak konsisten dengan gagasan Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Konsep Trinitas bagi mereka menjadi pusat dari semua kontradiksi ini. Percakapan mereka adalah sebuah pelepas dahaga. John dan Daniel merasa tidak lagi terperangkap dalam kebingungan mereka sendiri. Meskipun mereka belum memiliki jawaban pasti, mereka mulai sadar bahwa perasaan ini bukan hanya milik mereka berdua, tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan pastor lainnya. Mereka adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan, namun diam-diam menyimpan pertanyaan yang sama. Dalam pencarian mereka untuk memahami kebenaran yang lebih dalam, John mulai mempelajari teks Alkitab secara lebih cermat. Ia menyadari bahwa banyak ayat yang selama ini ia gunakan untuk mendukung doktrin Trinitas sebenarnya diambil di luar konteks. Misalnya, ayat-ayat yang menggambarkan hubungan akrab antara Yesus dengan Tuhan Bapa seolah-olah menguatkan Trinitas, justru bisa diartikan sebagai hubungan antara seorang nabi dengan Tuhannya. John dan Daniel mulai mencari literatur yang lebih luas yang tidak hanya bersumber dari doktrin gereja. Mereka membaca buku-buku tentang sejarah Alkitab dan sejarah gereja yang mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka menemukan adanya banyak revisi Alkitab yang berbeda dan bahkan beberapa ayat yang tidak ditemukan dalam naskah-naskah tertua. Diskusi dengan para ahli sejarah gereja dan ilmuwan Alkitab mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan. Mereka belajar tentang bagaimana teks-teks Injil telah diterjemahkan, disalin, dan bahkan dimanipulasi sepanjang sejarah untuk mendukung agenda-agenda tertentu. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan di dalam gereja, John dan Daniel memutuskan untuk mengambil langkah berani. John mengusulkan sebuah pertemuan rahasia dengan beberapa pastor lain yang juga memiliki pertanyaan serupa. Pertemuan ini dilakukan di tempat yang tidak mencolok untuk menghindari pengawasan gereja. Di sana, para pastor saling berbagi perasaan mereka terhadap doktrin yang mereka ajarkan. Mereka berbicara tentang bagaimana ajaran gereja terasa dipaksakan tanpa bukti yang kuat, dan bagaimana tradisi gereja seringkali lebih diutamakan daripada ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Meskipun pertemuan ini tidak menghasilkan jawaban pasti, para pastor merasa lebih tenang karena mereka tahu mereka tidak sendirian dalam kebingungan ini. Kebingungan mereka adalah sebuah gejala dari keresahan yang lebih besar. Dalam pertemuan rahasia mereka, kegelisahan para pastor mencapai puncaknya. Seorang pastor bernama Michael mengajukan pertanyaan besar yang mengguncang semua orang. Jika konsep Trinitas tidak ditemukan dalam teks asli Alkitab, lalu apa sebenarnya yang diajarkan Yesus tentang Tuhan? Pertanyaan ini membuka pintu untuk perenungan yang lebih dalam. Mereka mulai mempertanyakan peran Roh Kudus.
apakah Roh Kudus benar-benar merupakan pribadi ketiga dalam Trinitas, atau hanya merupakan manifestasi dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup orang percaya? Semakin mereka mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul dan semakin jauh mereka harus mencari di luar batas-batas ajaran gereja. Para pastor yang selama ini terikat kuat pada tradisi gereja, mulai menyadari bahwa jawaban yang mereka butuhkan tidak akan ditemukan di dalam dogma Kristen. Mereka mulai mencari jawaban di luar dunia Kristen. Dengan hati-hati, mereka mempelajari agama-agama lain. John, khususnya, tertarik pada Islam, sebuah agama yang menawarkan jawaban yang sederhana dan tegas tentang keesaan Tuhan. Ajaran Islam tentang Tuhan yang satu dan tak terbagi resonansi kuat dengan perasaan mereka yang selama ini merasa bahwa konsep Trinitas terlalu rumit dan tidak logis. Mereka mulai membaca literatur tentang Islam, mendengarkan ceramah, dan bahkan berinteraksi secara anonim dengan para cendekiawan Muslim. Mereka terkejut menemukan bahwa ajaran Islam tentang keesaan Tuhan atau Tauhid sejalan dengan pemahaman mereka tentang kebenaran yang mereka cari. Konsep ini terasa lebih alami dan lebih masuk akal dibandingkan dengan doktrin Trinitas yang mereka ajarkan selama ini. John dan teman-temannya mulai berpikir, mungkinkah konsep Trinitas adalah hasil dari pengaruh budaya dan sejarah, dan bukanlah ajaran asli dari Yesus? Pencarian ini tidak hanya terbatas pada doktrin teologi. Mereka juga merenungkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam Islam, mereka menemukan konsep hubungan yang langsung, tanpa perlu perantara. Setiap individu dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung melalui doa dan ibadah. Ini sangat berbeda dengan ajaran gereja yang seringkali menempatkan pastor, gereja, atau bahkan Yesus sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Konsep ini memberikan mereka rasa kebebasan dan kedekatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa bahwa kebenaran yang mereka cari haruslah bersifat sederhana dan langsung, tidak terhalang oleh lapisan-lapisan dogma yang rumit. Namun, John merasakan dampak yang lebih dalam dari krisis spiritual ini. Stres yang berkepanjangan akibat kebingungannya dan ketidakpastian mengenai jalan hidupnya mulai mempengaruhi kesehatan fisiknya. Rasa sakit dan kelelahan kronis menjadi bagian dari hari-harinya. Dalam keputusasaan, John teringat tentang keutamaan doa malam atau salat tahajud yang ia dengar dari bacaan-bacaannya tentang Islam. Tanpa pemahaman yang penuh, didorong oleh sebuah dorongan batin yang kuat, ia memutuskan untuk mencoba. Malam itu, John bersujud, sebuah posisi yang belum pernah ia lakukan, dan memanjatkan doa tulus dari lubuk hatinya. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk dan kesembuhan. Minggu-minggu berikutnya, kemunculan terjadi. Kesehatan John mulai membaik secara perlahan. Rasa sakit yang selama ini mengganggu berkurang drastis. Ia merasa seolah-olah doa yang ia panjatkan di tengah malam itu benar-benar dijawab oleh Tuhan. Pengalaman pribadi ini menguatkan keyakinannya bahwa jalan yang ia tempuh, meskipun berbeda dengan tradisi gereja yang selama ini ia anut, mungkin adalah jalan yang benar. Dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih terbuka, John akhirnya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengucapkan syahadat seorang diri di dalam kamarnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Keputusan itu ia simpan rapat-rapat, namun ia merasa inilah langkah yang akan membawanya lebih dekat pada kebenaran sejati. Setelah bertahun-tahun merenung dan mencari jawaban, John mulai merasakan dampak dari krisis spiritual yang lebih dalam. Kekacauan batin yang ia alami mulai mempengaruhi kondisi fisiknya. Stres yang berlarut-larut, kebingungannya terhadap ajaran gereja, dan ketidakpastian mengenai jalan hidupnya berujung pada masalah kesehatan yang serius. Ia sering merasa lemas, sakit kepala yang tak kunjung hilang, dan nyeri di sekujur tubuh yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Dalam keputusasaan dan rasa putus asa yang mendalam, John mulai memikirkan kembali jalan yang telah ia temui dalam pencariannya, yaitu Islam. Ia mengingat apa yang pernah ia baca tentang keutamaan sholat tahajud, sebuah ibadah yang dilakukan di sepertiga malam terakhir, waktu di mana Tuhan dianggap paling dekat dengan hambanya. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maknanya, ada sesuatu yang menarik hatinya pada ritual ini. Tanpa ragu,
Pada suatu malam, John bangun. Ia mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat tahajud yang ia pelajari dari sebuah buku kecil. Dalam keheningan malam, di tengah kegelapan yang pekat, John bersujud. Ia memanjatkan doa yang tulus dari lubuk hatinya, sebuah doa yang berbeda dari yang pernah ia panjatkan di mimbar gereja. Ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan petunjuk, kejelasan, dan kesembuhan. Doa yang ia panjatkan tidak terucap dalam bahasa yang rumit, melainkan sebuah percakapan langsung dari hati ke hati. Ia merasa ada kedekatan yang tak terlukiskan dengan penciptanya. Perasaan ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi jiwanya yang telah lama gelisah. Ia merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan-lahan diangkat. John merasakan sebuah pencerahan spiritual yang belum pernah ia alami sebelumnya. Minggu-minggu berikutnya, keajaiban pun terjadi. Kesehatan John mulai membaik secara perlahan. Rasa sakit yang selama ini mengganggunya mulai berkurang. John merasa seolah-olah doa yang ia panjatkan di malam hari benar-benar dijawab oleh Tuhan. Perasaan ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Bahwa jalan yang ia tempuh, meskipun berbeda dengan tradisi gereja yang selama ini ia anut, mungkin benar adanya. Ia merasa bahwa Tuhan memberikan jawaban melalui pengalaman pribadi ini, dan ini membuatnya semakin yakin dalam perjalanan spiritualnya. Dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang semakin terbuka, John akhirnya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebuah deklarasi keimanan yang menegaskan keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad. Dengan penuh kesadaran dan ketulusan, di dalam kesunyian kamarnya, John mengucapkan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Keputusan John untuk memeluk Islam secara diam-diam bukanlah hal yang mudah. Namun ia merasa inilah langkah yang benar baginya, langkah yang akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Meskipun penuh dengan keraguan dan ketakutan akan konsekuensi yang akan ia hadapi, John merasa ia tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang telah ia temui. Dengan keyakinan baru, ia bertekad untuk berbagi pengalamannya dengan orang lain, terutama dengan para pastor yang juga merasakan kegelisahan serupa. Ia yakin, kebenaran yang ia temukan haruslah menjadi jalan keluar bagi mereka semua dari kebingungan yang selama ini menyelimuti. Setelah mengucapkan syahadat, John terus menjalani perannya sebagai pastor, namun kini dengan pemahaman dan keyakinan yang baru. Keputusannya untuk memeluk Islam secara diam-diam bukanlah hal yang mudah, tetapi ia merasa inilah langkah yang benar. Langkah yang akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan batin yang telah lama ia cari. Meskipun demikian, beban untuk merahasiakan keyakinan barunya terasa berat, terlebih saat ia berdiri di mimbar, mengajarkan doktrin yang hatinya tidak lagi percaya. Setelah beberapa minggu, John memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menyimpan kebenaran ini untuk dirinya sendiri. Ia merasa bertanggung jawab untuk berbagi pengalaman dan keyakinannya dengan orang lain, terutama dengan para pastor yang juga merasakan kegelisahan serupa. Ia yakin bahwa banyak dari mereka yang tengah bergumul dan mencari jawaban, meskipun tidak berani untuk mengungkapkannya. Dengan penuh kehati-hatian, John menghubungi Pastor Daniel dan beberapa pastor lainnya yang pernah hadir dalam pertemuan rahasia mereka. John tidak langsung mendakwahi mereka. Sebaliknya, ia memilih pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Ia memulai percakapan dengan menyinggung kembali tentang keraguan yang pernah mereka rasakan. Ia kemudian memaparkan argumennya tentang keesaan Tuhan dalam Islam, sebuah konsep yang menurutnya lebih sesuai dengan ajaran Alkitab dibandingkan dengan konsep Trinitas yang penuh kontradiksi. John menjelaskan bagaimana Islam menawarkan pemahaman yang lebih jelas dan logis tentang hubungan antara manusia dan Tuhan,
tanpa perantara yang rumit. Ia menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang seringkali digunakan untuk membela Trinitas dan menjelaskan bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda, sejalan dengan konsep keesaan Tuhan. John juga memaparkan bagaimana Islam menawarkan solusi yang lebih sederhana dan lebih adil tentang konsep dosa dan penebusan dosa. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, dosa adalah tanggung jawab pribadi dan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada kebutuhan akan penebusan dosa melalui pengorbanan atau perantara. Setiap orang dapat langsung memohon ampun kepada Tuhan, sebuah konsep yang terasa lebih adil dan lebih mudah dipahami daripada dogma Kristen. Secara perlahan, argumen dan bukti yang disajikan oleh John mulai mempengaruhi beberapa pastor. Mereka mulai mempertanyakan doktrin yang selama ini mereka ajarkan. Beberapa di antara mereka yang sebelumnya berada di antara keyakinan lama dan keyakinan baru mulai merasakan bahwa kebenaran yang mereka cari haruslah memiliki dasar pemikiran yang kuat dan alasan yang rasional. Mereka mulai melihat bahwa pencarian John tidak didasarkan pada emosi sesaat, melainkan pada pemikiran yang matang dan logis. Meskipun demikian, John memahami betul dilema yang mereka hadapi. John sendiri pernah merasakan konflik batin yang besar, dan ia tidak dapat memaksakan keputusannya kepada orang lain. Ia hanya bisa memaparkan apa yang ia yakini sebagai kebenaran dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa ketakutan akan kehilangan status, pekerjaan, dan hubungan sosial adalah hambatan terbesar bagi mereka. Pada akhirnya, John semakin yakin bahwa langkahnya untuk keluar dari tradisi gereja dan mencari kebenaran dalam Islam adalah sebuah pilihan yang harus ia ambil sendiri. Ia merasa kebenaran yang ia temukan adalah sesuatu yang universal, yang harusnya bisa diterima oleh setiap hati yang jujur. Proses ini membawa para pastor lebih dekat kepada pemahaman yang lebih alami dan langsung tentang hubungan mereka dengan Tuhan, tanpa harus terjebak dalam dogma yang terlalu abstrak atau tidak jelas. Mereka mulai melihat bahwa kebenaran yang dicari selama ini bukanlah sebuah dogma, tetapi sebuah jalan hidup yang rasional dan sesuai fitrah. Meskipun beberapa pastor mulai terbuka pada argumen yang disampaikan John, tidak sedikit dari mereka masih diliputi keraguan dan ketakutan yang mendalam. Kebenaran yang John tawarkan terasa menarik, namun konsekuensi dari menerimanya terlalu berat untuk dibayangkan. Di satu sisi, mereka melihat logika dan keindahan dalam konsep keesaan Tuhan dalam Islam dan kesederhanaan ajaran-ajarannya tentang dosa. Mereka merasa bahwa kebenaran yang baru ini memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggerogoti iman mereka. Namun di sisi lain, mereka terjebak dalam jebakan kehidupan yang telah mapan. Mereka takut kehilangan segalanya. Posisi mereka sebagai pemimpin rohani yang dihormati, status sosial yang telah mereka bangun bertahun-tahun, dan yang paling penting, pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan utama. Hidup mereka telah terjalin erat dengan tradisi gereja yang seolah-olah menjadi identitas diri mereka. Ketakutan akan penolakan dari keluarga, teman, dan jemaat yang selama ini mereka layani adalah beban yang paling berat. Bagaimana mereka akan menjelaskan keputusan ini kepada istri dan anak-anak mereka? Bagaimana mereka akan menghadapi cibiran dan tuduhan sebagai pengkhianat iman? Konflik internal ini menciptakan tegangan yang luar biasa di antara mereka. Beberapa pastor merasa sangat tertekan. Mereka merasa tertarik pada ajaran yang disampaikan John, namun tidak siap menghadapi konsekuensi yang akan ditanggung. Ada yang berpendapat bahwa apa yang mereka ajarkan selama ini adalah bagian dari panggilan hidup mereka. Dan meskipun ada keraguan, mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Mereka menganggap diri mereka sebagai gembala bagi jemaat yang mereka cintai. Dan gagasan untuk meninggalkan jemaat tersebut terasa seperti pengkhianatan. Salah satu pastor bernama Michael mengungkapkan perasaannya secara terbuka.
"John, apa yang kau sampaikan itu logis, sangat logis. Aku tidak bisa membantah. Tapi bagaimana dengan hidupku? Aku memiliki keluarga yang harus aku nafkahi. Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang aku tahu. Bagaimana aku bisa membuang semua ini hanya demi sebuah keyakinan baru?" Pertanyaan Michael mewakili perasaan banyak dari mereka. Dilema ini bukanlah sekadar masalah teologis, melainkan pertarungan antara kebenaran spiritual dan realitas duniawi. John memahami betul dilema ini. Ia sendiri pernah berada di posisi yang sama. Ia tidak dapat memaksakan keputusan kepada mereka. Ia hanya bisa menceritakan pengalamannya sendiri tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dan kesembuhan setelah mengambil langkah besar. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini tidak datang dari pemikiran sembrono, melainkan dari sebuah pencarian yang panjang dan menyakitkan. Ia meyakinkan mereka bahwa kebenaran yang mereka cari haruslah mengalahkan segala ketakutan duniawi, karena pada akhirnya kebenaran sejati akan membawa kedamaian abadi. Meskipun demikian, John tahu bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan untuk mereka. Jalan spiritual adalah jalan yang harus ditempuh oleh masing-masing individu. Ia terus memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menjawab setiap pertanyaan dengan sabar. Ia semakin yakin bahwa pilihannya untuk keluar dari gereja dan mencari kebenaran dalam Islam bukanlah semata-mata keputusannya sendiri, melainkan sebuah panggilan batin yang tidak bisa ia abaikan. Proses ini membawa mereka semua, termasuk John, ke sebuah persimpangan jalan yang menentukan, di mana mereka harus memilih antara kenyamanan duniawi dan kejujuran spiritual. Pertemuan-pertemuan rahasia yang telah dijalankan dengan penuh kewaspadaan akhirnya terbongkar. Salah satu pastor yang masih diliputi kebimbangan dan mungkin juga ketakutan tidak bisa menahan diri. Ia membocorkan percakapan mereka kepada pimpinan gereja. Berita ini menyebar dengan cepat dan menciptakan kegemparan di kalangan petinggi gereja yang merasa perlu untuk segera menginvestigasi sebelum isu ini berkembang lebih jauh dan merusak fondasi iman jemaat. Tak lama setelah itu, John, Daniel, dan beberapa pastor lainnya dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Ruangan pertemuan terasa dingin dan tegang. Para pemimpin gereja dengan ekspresi kecewa dan marah menuntut penjelasan atas apa yang telah mereka diskusikan dan sebarkan. Mereka menganggap diskusi tersebut sebagai tindakan subversif yang dapat merusak tatanan gereja. "Kami mendengar bahwa kalian menyebarkan keraguan tentang doktrin inti gereja, termasuk Trinitas. Apakah itu benar?" tanya salah satu pimpinan dengan suara tegas. John, yang kini merasa lebih yakin daripada sebelumnya, menjawab dengan tenang. "Kami hanya mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganjal. Kami ingin memahami kebenaran yang sesungguhnya, bukan sekedar menerima tradisi tanpa dasar." Jawaban John justru memicu kemarahan para pemimpin gereja. Mereka tidak tertarik pada pencarian kebenaran pribadi, melainkan pada pemeliharaan dogma dan kekuasaan institusi. Dengan tegas, mereka memerintahkan para pastor untuk menghentikan diskusi ini, kembali kepada ajaran gereja yang telah ditetapkan, dan tidak lagi menyebarkan pertanyaan atau keraguan terkait keyakinan Kristen yang telah diterima secara turun-temurun. Pimpinan gereja berusaha keras untuk mempertahankan kontrol atas para pastornya, tidak hanya melalui ancaman kehilangan posisi dan jabatan, tetapi juga dengan mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka sebagai pemimpin rohani. "Kalian adalah gembala bagi umat. Tugas kalian adalah menguatkan iman mereka, bukan malah merusak fondasinya. Jika kalian terus seperti ini, kalian tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan dari jemaat yang telah kalian layani," kata salah satu pimpinan, berusaha menanamkan rasa bersalah. Konfrontasi ini menciptakan ketegangan yang luar biasa di antara mereka. Gereja yang selama ini dikenal sebagai tempat damai dan penuh kasih, kini berubah menjadi medan pertempuran ideologi. Para pastor yang dipanggil merasa tertekan, namun di saat yang sama, mereka juga merasa semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar.
Ancaman dan intimidasi dari pihak gereja justru memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar. Setelah pertemuan yang melelahkan itu, para pastor berkumpul lagi. Mereka harus membuat keputusan. Ancaman dari gereja sangatlah nyata. Pengucilan, kehilangan pekerjaan, dan reputasi yang hancur. Namun di sisi lain, mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka temukan dalam Islam tidak bisa dibantah. Mereka merasakan konflik batin yang besar, namun hati mereka semakin mantap. Mereka sadar bahwa mereka telah menemukan kebenaran yang selama ini mereka cari, dan mengabaikannya sama saja dengan mengkhianati diri sendiri. Tekanan dari gereja bukannya membuat mereka mundur, justru mempercepat proses pengambilan keputusan mereka. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan pimpinan gereja, para pastor berkumpul kembali. Ruangan pertemuan rahasia mereka kini dipenuhi oleh keheningan yang berat, jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya yang penuh dengan semangat pencarian. Mereka semua merasa tertekan oleh ancaman yang diberikan gereja, termasuk kemungkinan kehilangan status sosial dan pekerjaan yang sudah mapan. Tekanan dari luar semakin menambah konflik batin yang sudah ada. "Mereka mengancam akan menghancurkan reputasi kita," kata Michael dengan suara serak. "Keluargaku, mereka tidak akan mengerti. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka menghadapi konsekuensi ini?" Pertanyaan Michael mewakili ketakutan yang paling dalam dari setiap orang di ruangan itu. Namun, di tengah kebimbangan itu, John berbicara. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan akan dunia menguasai kita. Kita telah mencari kebenaran dan kita telah menemukannya. Apakah kita akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan keraguan hanya karena takut kehilangan kenyamanan duniawi?" John mengingatkan mereka tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dari keraguan pertama tentang Trinitas, pencarian jawaban di luar dogma gereja, hingga penemuan mereka akan keesaan Tuhan dalam Islam. Ia memaparkan kembali semua argumen logis dan spiritual yang telah mereka diskusikan. Apakah kita akan melupakan semua ini? Apakah kita akan mengkhianati diri kita sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain? Perkataan John menggetarkan hati mereka. Mereka merenungkan kembali tujuan awal mereka, mencari kebenaran sejati. Mereka menyadari bahwa kebenaran yang mereka temukan dalam Islam bukanlah pilihan yang mudah, tetapi sebuah pilihan yang harus diambil dengan keberanian. Mereka dihadapkan pada sebuah pilihan ekstrim, kembali ke zona nyaman yang penuh dengan kebohongan, atau melangkah menuju ketidakpastian demi kejujuran spiritual. Dilema ini adalah puncak dari perjuangan batin mereka. Di satu sisi, ada rasa takut yang wajar akan pengucilan dan kesulitan hidup. Di sisi lain, ada keyakinan yang menggebu-gebu bahwa mereka telah menemukan kebenaran. Ketegangan ini memuncak dalam perdebatan yang panjang dan emosional. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang diam merenung. Namun, satu persatu, mereka mulai menyuarakan keputusan mereka. "Aku tidak bisa lagi kembali," kata Daniel yang selama ini paling dekat dengan John. "Hati nuraniku tidak akan tenang. Aku harus jujur pada diriku dan pada Tuhan." Keputusan ini adalah titik balik yang paling penting dalam sejarah spiritual mereka. Mereka tahu bahwa jalan ini penuh dengan tantangan, tetapi mereka merasa bahwa mereka harus jujur pada diri mereka sendiri dan kepada Tuhan. Mereka bertekad untuk memilih kebenaran yang mereka yakini, meskipun itu berarti harus menghadapi tekanan yang luar biasa. Setelah melalui berbagai perdebatan dan diskusi panjang, 12 pastor yang setelah bersama-sama melalui perjalanan ini akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Mereka memutuskan untuk mengucapkan syahadat secara terbuka. Keputusan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Mereka memilih untuk mengakhiri kebohongan spiritual yang selama ini mereka jalani dan memulai sebuah perjalanan baru yang penuh dengan kejujuran dan kedamaian sejati. Hari itu, suasana begitu khusyuk. Setelah berbagai perdebatan dan diskusi panjang, 12 pastor yang telah bersama-sama melalui perjalanan batin yang penuh gejolak memutuskan untuk mengucapkan syahadat secara terbuka.
Mereka memilih sebuah masjid kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat yang tidak mudah terjangkau oleh mata dan telinga gereja. Keputusan ini mereka ambil sebagai bentuk kesederhanaan dan ketulusan, sebuah deklarasi keimanan yang murni, jauh dari sorotan publik yang dapat mengalihkan makna sejati dari momen sakral ini. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di masjid. Seorang ulama setempat yang telah dipercaya membantu mereka memahami lebih dalam tentang ajaran Islam dan makna syahadat menyambut mereka dengan hangat. Ulama tersebut menjelaskan bahwa mengucapkan syahadat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan spiritual yang baru, sebuah komitmen untuk menjalani hidup yang lebih dekat dengan kebenaran yang mereka yakini. Di sana, satu persatu, dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, mereka mengucapkan syahadat. Momen ini sangat berkesan bagi mereka. John yang pertama kali memulai perjalanan ini merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Air mata haru dan kelegaan mengalir di pipi mereka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebingungan dan dilema, mereka akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Momen tersebut menjadi simbol kebebasan spiritual yang mereka rasakan, sebuah titik balik yang membebaskan mereka dari belenggu tradisi dan dogma yang telah lama mengikat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Segera setelah berita tentang konversi mereka menyebar, gereja tidak tinggal diam. Pimpinan gereja berusaha keras untuk mencoreng nama baik mereka. Mereka menyebarkan fitnah, menuduh John dan para mantan pastor lainnya telah tertipu oleh setan dan mengkhianati ajaran Tuhan. Melalui mimbar dan media internal gereja, mereka menyebut mereka sebagai pengkhianat dan sesat. Pihak gereja juga melontarkan tuduhan bahwa para mantan pastor tersebut berusaha merusak iman jemaat dengan doktrin-doktrin sesat. Tekanan ini sangat berat bagi John dan rekan-rekannya. Mereka tidak hanya harus menghadapi kecaman dan fitnah dari pihak gereja, tetapi juga dari keluarga, teman-teman, dan jemaat yang selama ini mereka layani. Beberapa anggota keluarga menolak berbicara dengan mereka, menganggap keputusan mereka sebagai aib dan pengkhianatan. Teman-teman mereka menjauh, dan jemaat yang dulunya menghormati mereka, kini memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian dan keheranan. Mereka merasakan pengucilan sosial yang begitu mendalam, sebuah konsekuensi pahit dari pilihan mereka. Di tengah badai fitnah dan pengucilan, John dan rekan-rekannya berusaha untuk tetap tegar. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari cobaan, ujian untuk menguji keteguhan iman mereka. Mereka saling menguatkan, meyakinkan satu sama lain bahwa mereka tidak sendirian. Mereka menemukan kekuatan baru dalam persaudaraan mereka yang kini terikat oleh ikatan iman yang baru. Mereka mulai mempelajari Islam lebih dalam, mengamalkan ajaran-ajaran yang kini menjadi pegangan hidup mereka, dan menemukan bahwa kedamaian batin yang mereka rasakan jauh lebih berharga daripada status sosial atau pekerjaan yang mereka tinggalkan. Meskipun harus menghadapi kesulitan, John dan rekan-rekannya tetap percaya bahwa keputusan mereka adalah jalan yang benar. Mereka memahami bahwa fitnah dan kebencian yang dilancarkan oleh gereja adalah bentuk keputusasaan, upaya terakhir untuk menghentikan gelombang kebenaran yang tidak bisa dibendung. Mereka tahu, dengan memilih jalan ini, mereka telah memulai babak baru bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin sedang mencari jawaban yang sama. Setelah mengucapkan syahadat dan menghadapi tekanan luar biasa, John dan rekan-rekan barunya tidak mundur. Mereka memutuskan untuk mengubah taktik. Jika gereja memilih untuk menyebarkan fitnah, mereka akan memilih untuk menyebarkan kebenaran. Mereka mulai membagikan kisah spiritual mereka secara terbuka, menceritakan secara rinci keraguan mereka tentang doktrin gereja, perjuangan batin yang mereka alami, dan mengapa akhirnya mereka memilih Islam. Mereka menggunakan media sosial, blog, dan bahkan pertemuan-pertemuan kecil yang diorganisir oleh komunitas Muslim untuk menjangkau jemaat gereja yang masih memiliki pertanyaan. Kisah mereka menyebar dengan cepat di kalangan jemaat gereja, terutama di gereja-gereja yang pernah mereka pimpin.
Banyak jemaat yang sebelumnya menganggap gereja mereka sebagai tempat yang kokoh dan tidak tergoyahkan, mulai merasa terguncang oleh cerita-cerita yang mereka dengar. John dan para mantan pastor lainnya tidak menyerang gereja, melainkan hanya memaparkan pengalaman pribadi mereka dan logika di balik keputusan mereka. Mereka menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran yang selama ini mereka percaya sebagai kebenaran Alkitab, seperti Trinitas, justru tidak ditemukan dalam naskah-naskah asli atau bahkan bertentangan dengan ajaran Yesus. Salah satu topik yang paling banyak dibicarakan adalah tentang konsep dosa dan penebusan dosa. John menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep dosa lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Islam tidak mengajarkan bahwa dosa diwariskan dari Adam, dan tidak ada kebutuhan untuk penebusan dosa melalui pengorbanan atau perantara. Dosa adalah tanggung jawab pribadi, dan setiap individu dapat langsung memohon ampun kepada Tuhan. Konsep ini terasa lebih logis dan adil bagi banyak orang. Gelombang pertanyaan pun mulai muncul. Banyak anggota jemaat yang sebelumnya mengikuti ajaran gereja dengan tulus, mulai mempertanyakan keabsahan doktrin yang mereka terima. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka harus percaya pada konsep Trinitas yang rumit jika Alkitab sendiri tidak secara eksplisit mengajarkannya. Mereka juga mulai mempertanyakan mengapa mereka harus menanggung dosa leluhur yang tidak mereka perbuat. Bahkan beberapa orang yang telah lama ragu tentang ajaran gereja, tetapi tidak berani mengungkapkan keraguan mereka, akhirnya merasa diberdayakan untuk mengajukan pertanyaan yang dulu dianggap tabu. Gereja-gereja yang terkena dampak langsung dari kisah-kisah ini mulai menghadapi tantangan besar. Banyak anggota jemaat yang merasa bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan dan kebingungan tumbuh seiring waktu. Di beberapa tempat bahkan terjadi pertemuan antar anggota gereja yang merasa bingung dan bertanya tentang ajaran yang telah mereka terima. Mereka saling berbagi keraguan dan mencari jawaban bersama. John dan para mantan pastor menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya tentang konversi pribadi, tetapi juga tentang memicu pembebasan spiritual bagi banyak orang. Mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka mulai mengorganisir forum diskusi terbuka, mengundang siapa saja yang memiliki pertanyaan untuk datang dan bertanya. Mereka mendiskusikan berbagai topik, dari sejarah Alkitab hingga perbandingan ajaran Kristen dan Islam, semuanya dengan pendekatan yang rasional dan terbuka. Fenomena ini adalah cerminan dari gelombang perubahan yang tidak bisa dibendung. Gereja-gereja yang dulunya begitu kokoh, kini harus menghadapi keraguan dari dalam. Banyak jemaat yang merasa bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan dan kebingungan tumbuh seiring waktu. Dari cerita ini, kita bisa melihat bagaimana keimanan seseorang bisa berubah-ubah, dan pertanyaan tentang kebenaran sangat penting. Kisah mereka juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertanyakan apa yang kita terima sebagai kebenaran, mencari jawaban sendiri, dan berani mengikuti hati nurani. Jangan takut untuk bertanya, dan jangan takut untuk mencari kebenaran sejatimu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan membuka wawasan Anda tentang perjalanan spiritual manusia.